Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam. Apa kabar pendengar setia podcast mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis yang akan saya bacakan kali ini, pedagang bakso dapat rezeki nomplok setelah layani sundel bolong. Seperti apakah ceritanya? Tak perlu banyak buang waktu, langsung saja ke ceritanya. Seorang penjual bakso, dagangannya laris manis setelah melayani hantu sundel bolong. Cerita ini berdasarkan sebuah peristiwa yang dialami oleh Edi Supriyadi yang memiliki usaha sebagai penjual bakso keliling di sebuah komplek perumahan di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Edi menekuni usaha jual bakso keliling di sekitar komplek sudah tergolong lama, yaitu sejak 15 tahun yang lalu. Tetapi selama 15 tahun berjualan di perumahan itu, baru kali ini ia bertemu hantu. Pria asal Brebes ini biasa menjual dagangannya pada malam hari. Berangkat selepas sholat maghrib dan sampai di perumahan itu pas waktu sholat isya. Dan biasanya pulang dagang sekitar jam 11.30 malam. Berikut awal kisah pertemuan Pak Edi dengan sundel bolong. Seperti biasanya, sebelum keliling kampung, Edi nongkrong dulu di tempat cucian mobil yang ada di komplek perumahan itu. Kira-kira sampai jam 8 malam. Karena tak ada penglaris, akhirnya pedagang 48 tahun ini memilih menjajakan baksonya keliling kampung. Tidak seperti biasanya, Edi berjalan di sisi kanan setelah melewati 4 rumah dari tempat cucian mobil itu. Di depan ada seorang wanita berambut panjang, bergaun putih yang menghentikannya. "Bakso dong bang, campur ya," kata wanita itu. Edi pun bersyukur dalam hati karena ada penglaris juga akhirnya. Tanpa banyak bicara, Edi langsung melayani permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan pesanannya, disodorkannya semangkok bakso
kepada wanita itu. "Ini Mbak," kata saya. Dan wanita itu menerimanya. Sambil menunggu pelanggan menikmati bakso dagangannya, ia turunkan kursi plastik yang selalu setia berada di atas gerobak bakso. Baru saja kursi plastik menyentuh tanah dan belum sempat duduk, wanita tadi sudah menyodorkan mangkok kosong sambil berkata, "Lagi dong Bang, lapar nih." Tanpa banyak tanya, Edi melayani permintaan wanita itu. Selesai meracik, kemudian ia kembali sodorkan semangkok bakso kepada wanita itu. "Ini Mbak," kata saya, dan wanita itu pun menerimanya. Kemudian Edi duduk kembali. Baru saja duduk, wanita itu sudah mengembalikan mangkok kosong kepada saya sambil berkata, "Tambah satu lagi ya Bang, benar-benar lapar nih." "Ya Mbak, tenang saja, kalau sama saya mah," jawab saya sambil menyiapkan permintaannya. Setelah selesai, kemudian Edi sodorkan lagi semangkok bakso kepada wanita itu. Setelah diterimanya, Edi duduk lagi, dan baru saja saya duduk, wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosongnya kembali. "Makasih ya Bang, ini uangnya. Kembaliannya buat abang saja ya," katanya sambil memberikan selembar uang kertas 50 ribuan. "Ya Mbak, makasih juga ya Mbak," kata saya sambil memasukkan uang ke saku. Sambil memasukkan uang ke kantong, Edi memperhatikan langkah pelanggan pertamanya tadi. Saat itu dia baru sadar bahwa ada yang aneh. Wanita itu ternyata berjalan memasuki kebun yang ada di pinggir jalan dan masuk ke rimbunan hutan. Dan Edi melihat punggung wanita tadi berlubang serta berdarah. "Waduh, hantu sundel bolong rupanya," kata saya dalam hati. Tanpa banyak pikir panjang, Edi langsung angkat kursi plastik dan bergegas pergi dari tempat itu. Kemudian Edi menyeberang agar tidak di sisi kebun lagi. Pedagang bakso asal Brebes tadi belok kiri menuju masjid. Sampai di masjid, Edi langsung duduk di tangga serambi sambil menenangkan diri. Bayangan hantu sundel bolong itu terus terlintas di pikiran pedagang bakso tersebut. Maklum, seumur-umur baru kali ini Edi bertemu hantu. Tidak berapa lama Edi duduk, tiba-tiba ada banyak orang memasuki halaman masjid. Kira-kira ada sekitar 100 orang. Lalu mereka memasuki masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rupanya mereka adalah rombongan wisata majelis taklim. Ada
ada 2 bis di jalan depan masjid. Usai mereka sholat berjamaah, mereka seperti berebut membeli bakso. Sampai-sampai Edi kerepotan melayani permintaannya. Dan baru kali ini dia diserbu pembeli. Dengan sabar, Edi melayani satu persatu sampai habis dagangannya dan masih banyak orang yang belum kebagian. Saat menerima pembayaran pun, Edi juga kerepotan menerima uang dan memberikan uang kembaliannya. Tapi mereka tidak mau dikasih uang kembalian. Ada yang bayar 10.000, ada yang 20.000, ada juga yang 50.000. Setelah bis mereka pergi, Edi pun mendorong gerobak untuk pulang. Tapi tidak lewat jalan yang tadi saat saya ketemu hantu sindel bolong itu. Sambil berjalan, saya selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kata saya dalam hati sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah pukul 10 malam, Edi bergegas menghitung penjualan malam itu. Setelah dihitung, uang yang terkumpul sebanyak 2,5 juta rupiah. Edi pun tak henti-hentinya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Dan cerita pun